Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Nita Puji Widarti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Gondorio, Kabupaten Blora. Video saya kali ini berisi tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, wawancara kepala sekolah. Tujuan pembelajaran khusus. JGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan keputusan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Pada kegiatan ini, saya melakukan wawancara kepada 2 kepala sekolah. Wawancara pertama dengan narasumber Ibu Gunawati Suyatmaningrum SPD. Beliau adalah kepala sekolah dari SDN 1 Gondorio. Kasus yang pernah dihadapi oleh Ibu Gunawati adalah saat pengambilan keputusan agar membuat nilai siswa melebihi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP pada saat pengisian rapor. Hal ini untuk menghindari siswa tidak naik kelas atau semua siswa agar bisa naik kelas. Ibu Gunawati khawatir siswanya tidak naik kelas apabila nilainya di bawah nilai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pijukan moral? Berdasarkan kasus tersebut, adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan pijukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan maka termasuk dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai maka termasuk pijukan moral. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam pengambilan keputusan di mana terdapat 2 kepentingan yang sama-sama benar, maka yang saya lakukan yaitu melakukan musyawarah bersama dengan seluruh guru. Kami akan berusaha meninjau dari peraturan yang ada serta nilai-nilai yang diyakini sekolah. Selain itu, pengambilan keputusan harus berfokus kepada kepentingan siswa, serta dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang biasa dilakukan adalah yang pertama, mengumpulkan informasi dan memahami kasus yang terjadi, menganalisis pilihan yang tersedia dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan, dan jika diperlukan biasanya saya akan mengajak guru untuk berdiskusi melalui rapat internal. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan yaitu menghindari membuat keputusan terburu-buru. Biasanya saya akan meluangkan waktu untuk memikirkan semua pilihan. Kemudian saya akan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari pilihan tersebut. Selama ini di sekolah sudah mulai diterapkan budaya positif sebagai usaha preventif sebelum muncul permasalahan. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Jika tidak dikelola dengan baik, emosi kita terkadang dapat mengaburkan penilaian dan membuat sulit untuk berpikir jernih. Pertanyaan keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat, memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika. Kasus yang lebih sederhana akan langsung diselesaikan. Kalau kasus lebih kompleks akan memerlukan waktu dan analisis yang lebih mendalam dan perlu melakukan koordinasi dengan seluruh guru dalam proses pengambilan keputusan. Pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
Yang biasa membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika adalah rekan-rekan guru. Pertanyaan ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa diambil adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena harus dilihat dari berbagai sisi. Penting untuk mempertimbangkan semua pilihan. Jangan hanya fokus pada pilihan yang paling jelas. Pertimbangkan semua pilihan yang tersedia, termasuk pilihan yang mungkin tidak kita sukai. Wawancara kedua. Pada wawancara kedua, saya bersama narasumber Ibu Rasmiati SPDSD. Beliau adalah kepala sekolah dari SDN Dalangan. Kasus yang pernah dihadapi oleh Ibu Sri Lasmiati SPDSD berkaitan dengan kedisiplinan siswa yang masih sulit diterapkan di sekolah karena budaya lingkungan orang tua yang tidak mendukung. Sebagian besar siswa tinggal bersama neneknya karena orang tuanya mencari uang di luar kota atau istilahnya merantau. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya pengawasan dari orang tua yang membuat siswa sulit untuk disiplin. Siswa sering datang terlambat atau berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Satu sisi ingin menegakkan kedisiplinan, namun di sisi lain ada rasa kasihan karena kurangnya perhatian atau kasih sayang dari orang tuanya. Pertanyaan pertama. Selama ini, bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut, terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini, karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral, perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Pertanyaan kedua. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini, dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan seluruh Bapak Ibu guru, agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang biasa dilakukan adalah melakukan musyawarah atau diskusi dengan Bapak Ibu guru melalui rapat internal. Pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi dengan seluruh Bapak Ibu guru di sekolah. Pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa dan juga dari orang tua. Pertanyaan keenam. Apakah Anda memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat, memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika, karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Pertanyaan ketujuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, selama ini yang membantu saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika adalah rekan guru. Dengan berdiskusi dapat membantu saya mendapatkan perspektif yang berbeda dan mempertimbangkan semua pilihan yang tersedia. Pertanyaan ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik adalah perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan. Selain itu, dalam mengambil keputusan kita perlu berdiskusi untuk mendapatkan perspektif yang berbeda dan mempertimbangkan semua pilihan yang tersedia. Setelah melaksanakan wawancara terhadap dua kepala sekolah, selanjutnya saya melakukan analisis serta refleksi hasil dari wawancara yang saya peroleh. Berikut hasil analisis wawancara serta refleksi saya.
Yang pertama, hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Namun, dalam pengambilan keputusan belum ada prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang ketiga, rencana ke depan akan menerapkan prosedur khusus dalam mengambil keputusan, sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut dilihat dari faktor resiko ataupun dampaknya. Yang keempat, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi, dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan, sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Dan yang terakhir, saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya, dimulai dari lingkup terdekat, yaitu lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi murid. Berikut adalah daftar tugas atau checklist refleksi wawancara yang telah saya lakukan. Demikianlah tugas demonstrasi modul 3.1. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.